Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Pembahasan tentang hal-hal yang dilarang di dalam syariat kita, bab diharamkannya sifat hasad. Diharamkannya sifat hasad. Imam An-Nawawi mendasarkan babko kepada satu buah potongan ayat dan satu buah hadis. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahumullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54. Apakah mereka akan iri dengki kepada manusia terhadap karunia yang telah Allah limpahkan kepadanya? Kemudian satu buah hadis yang bersumberkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Atau qala al-ushb. Dari Abu Hurairah, ya, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu berhati-hati atau menjauhi sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan atau menghabiskan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu-kayu bakar yang kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang dilarang juga di dalam syariat. Nabi katakan kita dilarang saling membenci, saling hasad, kemudian saling membelakangi, memutus tali silaturahmi, dan tidak boleh kita mendiamkan saudara kita sesama muslim lebih dari berhari bu? 3 hari, kalau bukan kerana alasan yang syar'i. Tetapi yang Nabi pesankan itu adalah wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menjadi hamba Allah yang bersaudara artinya karakter-karakter atau sifat-sifat tadi akan merusak status seseorang itu mukmin yang bersaudara. Atau dalam bahasa lain Bapak Ibu, ketika masih ada karakter saling benci, saling hasad, saling membelakangi, tidak namuh menyapa segala macam, berarti alun bisa lain menjadi orang-orang yang betul-betul orang mukmin yang bersaudara. Makanya harus dibersihkan itu sadonya di dalam hati awak. Dan salah satu yang juga bisa merusak dan efeknya sangat berbahaya, yang mengancam tadi persaudaraan sesama mukmin itu adalah yaitu sifat hasad. Nah, yang sifat hasad ke Bapak Ibu, Imam An-Nawawi memberikan pengertian langsung di dalam kitab beliau. Kata beliau, yang disebut dengan hasad wa huwa tamanni zawali ni'mati an sahibiha sawa'un kanat ni'mata dinin aw dunya. Sebuah pengharapan atau keinginan dari seseorang hilangnya nikmat dari orang yang mendapatkan nikmat itu. Baik itu nikmat yang berhubungan dengan masalah agama maupun nikmat yang berhubungan dengan masalah dunia. Nah, jadi kalau awak lebih perjelas, yang namanya hasad, yang namanya iri dengki itu ada setidak-tidaknya 2 cirinya. Yang pertama, ingin mendapatkan yang didapatkan orang. Dan kedua, ingin nikmat yang didapatkan orang itu hilang darinya. 2 kau. Ada orang membeli auto baru, Innova 500 juta, Pajero 500 juta, dan taruh kata rancak-rancak mahal-mahal. Orang dan beli auto yang sakit paru. Itulah kecil orang awak senang mencelek orang susah, susah mencelek orang senang. Caliannya ada tetangganya, kawannya beli kendaraan baru. Nah, ingin pula dapat itu. Kalau sekadar ingin sebab Ibu, itu tak jadi masalah. Itu namanya ghibtah, budia. Yang ingin lu punya auto yang mudah itu stop sampai di situ. Itu tak jadi masalah. Tapi kalaulah punya perasaan dan keinginan, desyanu tu taman tancak untuknya, tuan-tuan kecelakaan nanti. Berartilah masuk hasad. Tak hanya sekadar ingin dapat hal yang sama,
tapilah menyimpan kebencian terhadap nikmat yang didapatkan oleh saudaranya sehingga ingin nikmat itu hilang dari saudaranya tadi. Makanya di ayat tadi ibu-ibu kata Allah, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka akan iri dengki dengan karunia yang telah Allah berikan kepada saudaranya yang lain? Jadi kau bukan bertanya Bapak Ibu, Allah tak ingin bertanya kau, tapi ingin jangan sampai ada orang yang iri dan dengki kepada saudaranya yang lain. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, menurut ulama, salah satunya ulama yang bernama Imam Al-Qurtubi, seorang ulama dari Andalusia. Beliau menulis kitab tafsir Jami'ul Ahkamil Quran. Jadi kitab tafsirnya itu lebih mendalam dalam membahas tentang masalah hukum, masalah fikih. Nah, di dalam kitab tafsir beliau itu, salah satunya beliau mengatakan dosa yang paling pertama dilakukan di langit itu adalah dosa hasad, dan dosa pertama yang dilakukan di bumi itu juga adalah hasad. Ikutnya catatan beliau. Kalau di langit, sebelum ada manusia di bumi, tu dosa pertama dilakukan oleh siapa kira-kira berapa ibu? Siapa diri? Siapa diri? Iblis iri ka Adam. Bako bisa iblis ko iri ka Adam. Dulu iblis ko konon katanya namanya Azazil. Makhluk yang sangat soleh, sangat dekat je Allah, dihormati oleh penduduk langit. Dihormati, disanjung, dihormati kerana saking soleh. Kemudian Allah ciptakanlah Nabi Adam. Keluarlah perintah, wa il qulna lil malaikati isjudu ya Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam, maka seluruh malaikat itu mereka bersujud semuanya kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk dari golongan yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Bakok iri iblis, bakok tak nama iblis sujud kepada Adam. Kecil iblis, kecil Allah kepada iblis ketika dia tak mau sujud. Wahai iblis, apa yang melarang engkau, yang menghalangi engkau tak nama sujud ke Adam? Kecilnya, khalaqtahu min nar, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan nambo dari api, sedangkan Adam dari tanah. Masa api sujud ke tanah? Itunya menganggap dirinya lebih baik daripada Adam, sehingga ketika didoronglah oleh rasa iri dengki di awal tadi, berefek kepada dosa-dosa yang lain. Jadi orang kalau iri dengki ke Bapak Ibu mengikut dosa-dosa yang lain ke belakang yang kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana letak buruknya iri dengki? Yang pertama tadi, iri dengki ko dosa yang pertama dilakukan di langit, pertama dilakukan di bumi. Di langit baru awak bahas tadi. Kalau di bumi siapa Bapak Ibu? Qabil,
iri ke saudaranya Habil. Bako iri. Bako iri, bu. Wak baca sejarah, wak sampai sejarah singkit. Jadi ketika Nabi Adam jo isteri beliau ibunda Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi, kan berpencar, berpisah jauh. Sehingga barat 40 atau beratus tahun lah berjalan baru dipertemukan oleh Allah. Konon katanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu bersoboknya di suatu tempat yang kita kenal kini dengan Padang Arafah. Situ Allah pertemukan. Nah, kemudian beranak pinak. Dalam sejarah dikatakan Siti Hawa melahirkan sebanyak 20 kali selama hidup beliau. Dan setiap beliau melahirkan anaknya kembar. Kembar laki-laki perusi. Berarti bara orang anak Nabi Adam berapa itu? 40. Kembar laki-laki perusi. Salah satunya lahir Qabil, saudaranya Iqlimah, kemudian lahir Habil yang saudara kembarnya Labuda atau Labuda. Nah, bapa dan ibu-ibu akhirnya anak yang lain lah beranjak remaja, lah beranjak dewasa. Yang namanya fitrah manusia ada keinginan menikah, melanjutkan keturunan. Tapi kamalah kira-kira Nabi Adam ke mencari minantu. Kali cari ke ladang laweh, korang nado siko leh. Tu nado leh. Hanya Nabi Adam, Siti Hawa dan anak-anak beliau itu baru. Makanya turunlah syariat khusus yang hanya diberlakukan kepada Nabi Adam atau keluarga Nabi Adam, anak-anak beliau. Atau menikah silang sesama saudara surah. Dan itu tak bisa berlaku untuk awak. Jadi kini kan ada orang namanya, bapa ibu mohon maaf, incest namanya. Incest tu penyakit orang suku jo saudara kandungan seorang. Suku ku bukan sekedar suku sayang, tak lah suku mohon maaf lah ingin melakukan hal-hal yang tak elok. Bahkan yang parahnya ada anak laki-laki suku jo ibunya seorang, ada ibu suku jo anak laki-lakinya seorang, ada nusa anak laki-laki suku jo adik kandung padusi seorang, adik padusi suku jo kakak kandung seorang. Itu namanya incest, berbahaya. Ada terjadi, ada. Nah, jadi kahwin silang disyariatkan oleh Allah. Maka kanonnya silang, jadi ditetapkanlah yang Qabil tadi usianya akan menikah bapa jo saudaranya Habil Labuda. Habil usia menikah dari silang kelima. Ternyata Nabi Adam, anak Nabi Adam ko tak sama rencana. Ada yang putih berasi, ada yang hitam manis, ada yang kuning lansek. Nah, kiranya iklimah ko lebih rancak daripada Labuda secara fisik. Tak sukalah apa namanya Qabil dengan keputusan niku. Sehingga tentanglah perintah ayahnya. Padahal itu adalah perintah Allah. Kalau tak suka, Allah lagi adalah keputusan. Keputusannya disuruh berkorban. Siapa yang korbannya terima oleh Allah, itulah yang akan dinikahkan nanti dengan salah satu dengan iklimah tadi. Qabil tadi bapa ibunya kerajaannya petani. Habil kerajaannya peternak, berbalo kambing domba. Qabil di hatinya lah mulai tak senang,
lah do iri dengki tadi nyo ogah-ogahan lah berkorban, nyo carilah sayur-sayur yang lah busuk, yang tak rancak, apa namanya kualitasnya lah nyo tak ada bukit. Tapi Habil pemuda yang soleh bersih hatinya, nyo carilah, nyo pilihlah di antara binatang ternak kambing dombanya tadi yang terbaik. Pilih yang paling rapuh, yang paling rancak tanduaknya, pokoknya paling bagus kualitasnya. Letaklah di atas bukit. Sehingga akhirnya yang Allah terima adalah dombanya Habil. Dalam riwayat Allah turunkan seperti kilat, kemudian kilat tu mangkik kurban tadi kata. Dalam riwayat lain Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan kambing atau domba Habil kolah yang kala Allah jadikan pengganti dari Ismail yang akan disembelih oleh ayah beliau Ibrahim. Itu sejarah awal kurban. Nah diterima adik kurban adiknya, yang tak terima tambah irilah, tambah dengkilah, tambah bencilah ke saudara surang. Bertambah pula dengan bisikan iblis yang memang tak senang je Adam dan keluarganya. Akhirnya direncanakanlah oleh Qabil untuk membunuh saudaranya seorang. Kemudian yang terjadi Bapak Ibu, akhirnya ketika Habil ko sedang istirahat, Qabil ko tiba-tiba diam-diam ambil batu, kemudian lemparkan ke saudaranya yang sedang lalu meninggal. Dan sampai nanti ceritanya sampai ke cerita yang awak sama-sama tahu. Bapak Ibu, cuba kita cari para berbahayanya iri membuat orang tak patuh kaya, iri membuat orang tak patuh ke Allah, iri membuat orang benci ke saudaranya, iri bahkan membuat seseorang berani menghilangkan nyawa saudara kandungnya sendiri. Makanya dalam hadis katakan Bapak Ibu, tidaklah setiap terjadi pembunuhan di permukaan bumi kecuali anak Adam yang bernama Qabil itu ikut jo menanggung dosa. Kenapa? Kerana nyolah yang pertama kali melakukan pembunuhan itu dan menjadi contoh dari orang-orang yang setelahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri dan ki juga kata Nabi mabihkan kebaikan-kebaikan awak. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kamu yang namanya hasad, yang namanya iri, yang namanya dengki, karena yang namanya hasad, iri, dengki itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang selama ini kamu kerjakan, sebagaimana api membakar kayu-kayu yang telah kering. Lapanek beramal, lapanek sumayang, lapanek puasa, lapanek sedekah, lapai puluh umrah, lapai puluh haji, ketika tiba berzakat. Tapi sayang beribu sayang, ada tersimpan iri, tersimpan dengki, tak senang dengan nikmat orang lain sehingga merasa dan ingin nikmat itu hilang dari orang tadi. Bisa habislah pahala-pahala amal kebaikan tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kanya Bapak Ibu, iri dengki go orang Minang menulis roman novel judulnya Siti Nurbaya. Nurbaya ko yo ada orang ko. Ya ada banyak. Namanya lain. Tapi nan sabana Siti Nurbaya ko yo lain. Kan tak ada. Kadang orang menyangko layo loh. Sangkonya memang ada yo kuburan di Siti Nurbaya di Padang tu.
Samulah jauh terkicau orang tentang malin kundang. Nyo cali ada batu muderang sujud, nyo sangko memang ada ibu dulu nak mengutuk anak jadi batu. Padahal itu babuek. Namanya saja legenda. Legenda itu kan bahagian dari cerita fiksi khayalan pengarang. Lah ibu baca kisah Nurbaya. Jesianya di nikahan. Jesia. Jodoh tua maringgih. Aduh orang menyangko salah sangko je cerita si Nurbaya go nyo sangko si Nurbaya go dipasok kawin oleh ayahnya. Ternyata indah dah. Ambo dek lagi punya novelnya lah yang ambo baca. Dia punya koleksi novel-novel cerita-cerita yang tulis oleh orang awam. Ternyata sejarahnya Siti Nurbaya dalam novel itu bukan kejadian sebenarnya dalam cerita ya. Karena ko novel. Jadi ayah Siti Nurbaya ko pengusaha. Punya banyak kedai di Padang. Datuk Maringgi ko nyo orang kaya bodoh. Tapi Datuk Maringgi ko kaya tapi pilih. Digambarkan dalam novelnya itu, ceritanya itu rumahnya lah tiri-tiri, lampunya nyo pilih lebahan lampu dan pedang kita. Kau pitih banyak kau. Kadiri awak pilih, kau orang pilih. Tapi kalau nyo punya tujuan tertentu, nyo berani mengeluarkan pitih banyak. Dan ada satu sifat yang sangat buruk dari nyo ndak ingin ada orang yang usahanya lebih hebat dari nyo. Mencari ayah Siti Nurbaya ko punya usaha yang akan menjadi orang sukses lo ko nyo rencanakanlah membakar kadai-kadai yang dipunyai oleh ayah Siti Nurbaya ko. Makanya disewa orang dibayar mahal, dibuat rencana dibakar diam-diam malam hari. Makanya kadang kalau ada pasar tabakar Allah alam ya, ada je orang curiga ko bukan tabakar tapi ini ibu nyapu itu. Ada tarimanya awak tak tahu kan. Nah kalau habis usahanya tu akhirnya yang terjadi lah habis pitih, lah habis modal, sehingganya inginlah kamal bisa dipinjam pitih dana. Nah tiba-tiba nan Datuk Maringgi ko muka manis seolah-olah menjadi orang paling elok menawarkanlah bantuan. Padahal nyoy merencanakan kok. Kemudian dengan berbaik hatilah nyo pinjamkan modal gadang. Tapi sayang modalnya bungonya tak tanggung puluh gadang. Di belakangnya rencanakan puluh lah bacaronyo nan yagih modal ko tak bisa berkembang. Akhirnya utang tak bisa terbayar segala macam. Kiranya orang yang bauti utang ni punya anak gadis rancak. Punya anak gadis rancak. Kecilnya kalau nak mampu engkau bayar hutang anak gadis engkau salah tu ampuh. Si ayahku barik. Bukan inyo nak memasuk anaknya menikah di Datuk Maringgi ke bapa ibu. Tapi Siti Nurbaya ku lah yang memilih dirinya untuk menyerahkan dirinya ke Datuk Maringgi tadi. Dek tak tega dengan penderitaan ayah surang. Itu sejarah cerita sahabat. Kalau banyak orang kan tidak seolah-olah ayahnya nak masuk nikah ternyata tidak. Iri dengki Datuk Maringgi lah namanya. Nah bapak dan ibu, itulah yang hati-hati awak kecil Nabi, jangan sampai amal kebaikan dan selama kau kita kerajukan Nabi dek gara-gara do ini dengki tadi menyimpan keinginan supaya nikmat yang dipunyai oleh orang hilang habis. Makanya
ketika lah agak muncul sifat itu kawak, bawaan pula ke diri kita, wahai diriku, kau engkau punya lo nikmat dan sama, layamu engkau diiri didengki oleh orang. Bawa saya kawak, kalau awak iri dengki je orang, kok satu saat nanti awak punya nikmat pula iri amu ada awak diiri didengki oleh orang, tentu tidak. Maka bawakanlah ke diri awak, ketika engkau tidak mau dihasati, diiri, didengki oleh orang, maka jangan simpan pula rasa iri dengki ke orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, yang dilarang itu ketika mencari orang punya nikmat, ingin orang nikmat dari orang itu hilang. Tapi kalau sekedar ingin, bagi cik tadi, ada orang punya kendaraan baru, ada orang punya rumah baru, ada orang punya nikmat, kemudian awak, ya Allah, ada yang buat ingin le punya dan itu kalau sekedar itu mulia. Itu akan membuat kita giat untuk berusaha mendapat rezeki seperti rezeki orang. Itu namanya ghibtah, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pula iri yang dianjurkan. Masa ada iri yang dianjurkan? Wah, ada hadisnya Bapak Ibu. La hasada illa fisnatain, kata Nabi. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali kepada dua hal. Yang pertama, kepada seorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, rancak bacaan Qurannya, fahamnya Quran, nyo baca, nyo pelajari, nyo amalkan siang malam, boleh awak iri je orang itu. Awak hafalan awak lu selesai je juz 2 lebo. Ada kawannya lah 5 juz, iri awak kannya, boleh tak? Boleh, tapi jangan doa ni lah hafalannya. Cepik nyo ze, ya Allah, nyo lah 5 juz, mudah kalau boleh 5 juz. Tapi nyo jadilah hafalannya, ya Allah. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dengan harta tadinya infakkan siang malam, irilah awak je orang itu. Artinya iri je orang itu, ya Allah, kok seandainya engkau agih puluh harta kambu seperti harta nusana ambo Tuhan, ambo akan lebih banyak sedekah daripadanya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, iri kepada orang yang kualitas beragamanya lebih baik, kualitas dirinya lebih baik, itu iri yang dianjurkan dalam syariat, karena itu akan semakin membuat kita semakin berkualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan iri-iri yang lain jangan sampai ada dalam hati awak. Dalam masalah dunia boleh, tapi jangan sampai ada perasaan hilang nikmat dari orang yang kita tidak ingin nikmat itu ada pada dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat iri, dengki tadi, sehingga Allah jaga persaudaraan awak, sehingga sampai kita mati nanti betul-betul kita menjadi orang yang bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebagai termen pertama kajian awak subuh hari kini. Masih ada sisa waktu lebih kurang 15 minit.